Sobat Donghua, Tara Tatara, Merapat, Merapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Melihat sosok Jangkung yang mendekat dengan cepat, Pengelana mengenalinya, dan orang ini adalah Panglima Montenegro, pemimpin tertinggi dari stasiun militer di Montenegro Battle Map. Menghadapi tantangan peta pertempuran, Chu Xingyun tidak tahu bagaimana menjawabnya. Chu Xingyun tidak sepenuhnya memahami perang di dunia ini. Karena dia tidak memahaminya, dia tidak akan terburu-buru untuk memerintah. Ini adalah prinsip yang selalu diupayakan Chu Xingyun untuk memungkinkan para ahli terlibat dalam pekerjaan profesional. Dalam pertempuran ini, Chu Xingyun harus melakukan 3 lagi dan 3 lebih sedikit. 3 lagi adalah melihat lebih banyak, berpikir lebih banyak, menganalisis lebih banyak. 3 lebih sedikit adalah lebih sedikit, dan lebih sedikit perintah. Tetapi meskipun dia tahu keputusannya sendiri, dia tidak ingin orang lain melihatnya. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata dengan serius. Komandannya, tentara penembakan serigala akan menembak pada waktu yang paling tepat. Sebelum waktu terbaik muncul, tidak tepat untuk bertindak gegabah. Dihadapkan dengan jawaban Chu Xingyun, peta pertempuran tertegun. Situasi pertempuran saat ini sudah sangat tidak menguntungkan. Jika diseret, jika seseorang tidak baik, seluruh situasi pertempuran akan runtuh. Pada saat itu akan dikalahkan. Namun, sebagai komandan perang dengan pengalaman militer ribuan tahun, ia tidak akan terlalu banyak campur tangan dengan kekhasan berbagai kekuatan militer. Peta pertempurannya sangat jelas, betapapun kuatnya dia, tidak mungkin untuk memerintah lebih dari 1 juta pasukan sendirian. Dia membutuhkan komandan akar rumput untuk membantunya mengendalikan pertempuran dan memimpin pasukan. Yang disebut orang yang mencurigakan tidak perlu, penggunaan tidak diragukan, kecuali untuk kepercayaan, ia tidak ada hubungannya. Shen Leng memandang Chu Xingyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke. Saya menghormati keputusan Anda, tetapi saya akan menatap Anda dengan mata saya, dan saya akan membalas Anda dengan jasa, dan saya tidak akan pernah berbelas kasih begitu saya memiliki." Menghadapi ancaman peta pertempuran, Chu Xingyun mengangguk dengan acuh tak acuh. Seperti halnya warm-up mempercayainya, ia juga harus mempercayai bawahannya. Untuk kelompok veteran, Chu Xingyun telah melakukan segalanya dan mau percaya pada profesi dan etika mereka. Pada saat yang sama, di sebuah bangunan besar bertingkat tinggi di Montenegro, 10.000 pasukan penembak serigala dibagikan di depan jendela, duduk di tanah dengan wajah serius, berulang kali memeriksa haluan perang, baju besi, dan semua yang ada di tubuhnya. Di ruang konferensi gedung itu, 10 kapten berkumpul bersama, dikelilingi oleh pemandangan kota Montenegro, dan terus berdiskusi. Meskipun mereka dapat dimasukkan ke dalam pertempuran segera setelah Sirius II sayap muncul, itu sangat bodoh untuk melakukannya selama beberapa dekade pengalaman militer. Pertama-tama, pasukan menembak serigala tidak memiliki penjaga. Begitu mereka menyerang, Sirius bersayap pasti akan menemukan mereka dan kemudian mengaum. Tanpa penjaga-penjaga, begitu sayap Sirius bergegas di depan mereka, busur dan anak panah mereka langsung dibuang. Meskipun mereka juga dilengkapi dengan pisau perang, pertarungan jarak dekat jelas bukan spesialisasi mereka. Setelah dipaksa menjadi pertempuran jarak dekat, kekuatan mereka akan berkurang 10 kali lipat. Kedua, bahkan jika kecepatan pemotretan mereka cepat, mereka dapat dengan cepat menghapus semua Sirius bersayap 2, dan mereka hanya akan mengalahkan rumput. Bagaimana jika bahkan sejumlah besar winged Sirius dibantai dalam sekejap? Kejutkan lawan secara langsung dan biarkan lawan kembali untuk menemukan jalan, dan mereka akan segera kembali. Pada saat itu, mereka akan sepenuhnya ditargetkan dan keuntungan mereka tidak akan disimpan. Hanya pada saat yang paling kritis, ketika sebagian besar winged Sirius telah memasuki jangkauan, adalah waktu terbaik untuk menyerang. Ketika semua Sirius bersayap 2 mendarat dan memasuki jangkauan, mereka bisa mengandalkan ledakan seketika untuk melakukan semburan api gila, secara langsung menghancurkan kekuatan hidup Angkatan Udara. Setelah kekuatan hidup dari Angkatan Udara Iblis benar-benar hilang, maka pertempuran ini pada dasarnya berakhir tanpa kerjasama dari Angkatan Udara Iblis tidak dapat menangkap kota manusia. Oleh karena itu, meskipun mengetahui bahwa kawan-kawan di luar terluka parah, tetapi tentara penembakan serigala harus bersabar, sampai momen terbaik adalah ketika mereka memasuki pertempuran.
Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan pertempuran telah menjadi sengit. Di tembok kota, di bawah tembok kota, di dalam tembok kota, di luar tembok kota. Di setiap sudut kota Montenegro, pertempuran paling sengit terjadi. Setiap saat, sejumlah besar tentara dari kedua belah pihak terbunuh. Mayatnya di alam liar, darah mengalir ke sungai. Berdiri tinggi di atas tembok kota, Chu Xingyun bisa dengan jelas merasakan bahwa peta pertempuran menatapnya dari waktu ke waktu, dan ketidaksabaran di matanya menjadi semakin jelas. Namun, dalam menghadapi ini, Chu Xingyun juga tidak mungkin. Mulai sekarang, Chu Xingyun tidak tahu di mana penembak serigala berada, apa yang dia lakukan, dan dia tidak bisa memberikan perintah. Dari saat pertempuran dimulai, Chu Xingyun mendelegasikan perintah seluruh tentara penembakan serigala ke 10 kapten. Dalam pertempuran ini, semua tindakan dari tentara penembakan serigala diputuskan bersama oleh 10 kapten. Minoritas menaati mayoritas, dan semua bertujuan untuk kemenangan. Oleh karena itu, bahkan jika itu sangat tidak nyaman untuk ditatap oleh komandan tokoh perang, Chu Xingyun hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, bukan karena dia berpura-pura dalam, tetapi karena dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Namun, peta perang tidak melihatnya seperti itu. Alasan mengapa Kaisar Wutu terus menatap Chu Xingyun adalah karena dia cemas di hatinya, dan kedua, dia juga ingin tahu tentang Chu Xingyun. Dalam pandangannya, Chu Xingyun terlalu tenang, yang jelas mapan. Meskipun dia terus menatap Chu Xingyun, dia lebih ingin tahu dan berharap daripada menyalahkan apapun. Namun, meskipun mata tokoh perang tidak kecil, mereka bukan tipe orang yang pandai mata dan dapat berbicara dengan mata mereka, jadi Chu Xingyun tidak bisa menebak niatnya. Mata banteng dari sosok perang terus menatapnya, Chu Xingyun seperti duri di belakang, dan lapisan keringat halus sudah muncul di tubuhnya. Dengan berlalunya waktu, pertempuran telah menjadi lebih intens. Di atas langit, para jenderal pasukan Sirius bersayap dua, dari atas mengamati segala sesuatu di kota Montenegro. Ketika seluruh kota Montenegro benar-benar tenggelam oleh darah dan api, dia tahu betul bahwa waktu untuk pertempuran yang menentukan telah tiba. Menengadah ke langit, Sirius dua sayap dengan kasar membuat serigala yang sangat merdu melolong. Mendengar serigala yang sangat sedih, merdu, dan lembut ini, semua Sirius bersayap dua di langit keluar bersama-sama, mengepakkan sayap mereka, dan berkerumun satu demi satu, menukik ke tanah. Pada saat yang sama, di atas gedung bertingkat di pusat kota Montenegro, ke-10 kapten juga mendengar serigala melodi melolong. Meskipun mereka tidak mahir dalam bahasa klan iblis, tahun-tahun pelayanan militer mereka membuat mereka tahu apa arti serigala melolong ini dan apa yang diwakilinya. Setelah berdiri tegak, ke-10 kapten saling melirik, lalu mengangguk satu sama lain, dan berbalik untuk meninggalkan ruang rapat dengan cepat. Waktu terbaik untuk menunggu lama adalah akhirnya di sini. Cepatlah. Semua orang memeriksa busur, panah, baju besi, dan bersiap untuk memasuki area pemotretan. Ketika 10 kapten berteriak, semua tentara yang menembak pasukan serigala membuka mata mereka. Setelah memeriksa haluan perang, panah, dan baju besi untuk terakhir kalinya, semua orang berkumpul di pintu keluar platform di setiap lantai, hanya dengan satu urutan, pertempuran pertama dari tentara Shotter Wolf akan dimulai. Melihat Sirius dua sayap, mata Chu Xingyun menyala seolah-olah sungai langit turun. Sampai sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Wolf Shooting Army telah menolak untuk menembak. Sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Alasan mengapa Wolf Shooter Army telah menunggu adalah saat ini, waktu terbaik. Di antara kegembiraan Chu Xingyun, sosok pertempuran datang ke Chu Xingyun dan berteriak, "Hei! Nak, Bagaimana dengan tentara Sirius Anda? Jika Anda tidak menembak, tidak akan ada kesempatan." Menghadapi peta pertempuran, Chu Xingyun tersenyum marah. Setelah melirik peta pertempuran, Chu Xingyun membuka mulutnya dengan ganas, dan gelombang suara yang bergelombang mengamuk. Wolf Shooter Shoot Sirius. Suara Chu Xingyun menggunakan energi ruang. Di bawah selubung energi ruang angkasa, bahkan di medan perang yang kacau dan rumit ini, deru ini masih membanjiri semua suara dan mengejutkan kekosongan seluruh kota Montenegro. Di dalam gedung tinggi, ke-10 kapten mendengar perintah untuk pertama kalinya, setelah saling melirik, mereka mengangguk dengan keras, mengangkat tangan, dan berteriak keras. Wolf Shooter Shoot Sirius. Dengan perintah itu, semua serdadu yang menembak serigala menendang jendela dan pintu dan melompat ke peron.
Bangunan bertingkat tinggi tempat Wolf Shooter Army berada dibagi menjadi 10 lantai, dan setiap lantai memiliki platform selebar 10 meter. Seluruh platform adalah untuk tujuan melihat mengelilingi seluruh gedung, ada 10 tingkat. 10.000 tentara tembak memiliki 10 brigade, masing-masing dengan 1.000 orang. Pada saat ini, setiap brigade menempati satu lapisan platform, dan 10 brigade menempati tepat 10 lapisan platform. Menurut pelatihan yang biasa, Wolf Shooting Army dengan cepat memasuki posisi masing-masing. Mengangkat kanvas di depannya, dan tiba-tiba, deretan mobil busur dan anak panah muncul di depannya. Yang disebut busur dan anak panah gerobak adalah gerobak kecil yang dapat digunakan untuk menahan panah. Setiap busur dan anak panah gerobak dapat menampung 1.000 panah tajam, dan 3 gerobak busur dan anak panah dapat menampung 3.000 panah emas tajam. Busur-busur dan anak panah ini ditempatkan di sini jauh sebelum perang dimulai, mereka ditutupi dengan kanvas, dan mereka tidak khawatir ditemukan. Pada saat ini, ketika Anda perlu menggunakannya, selama Anda membuka kanvas, Anda dapat menggunakan panah sesegera mungkin. Sudah terlambat untuk mengatakan, lalu. Dengan perintah Chu Xingyun, semua pasukan penembak serigala keluar, muncul dengan mantap di peron di sekitar gedung tinggi. Bahkan, serigala menembak tentara memang dipanggil oleh Chu Xingyun, jika tidak mereka akan menunggu sebentar. Untuk sementara waktu, seluruh medan perang, apakah itu musuh atau teman, menetapkan pandangan pada tubuh Wolf Shooter untuk pertama kalinya. Memasuki posisi penembakan, semua penembak serigala membuka kanvas dengan sangat terampil, mengeluarkan panah, dan mengarahkan panah langsung ke Sirius bersayap 2. Di atas langit, Komandan Sirius II Sayap juga menemukan Wolf Shooting Army untuk pertama kalinya. Lokasi pasukan penembakan serigala terlalu mematikan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, pasukan ini akan menyebabkan pukulan dahsyat bagi Sirius bersayap 2. Karena itu, pertama kali, pemimpin Sirius bersayap 2 mengeluarkan perintah untuk menghilangkan tim ini dengan segala cara. Dengan serigala melodi melolong di udara, Sirius bersayap 2 mulai berbalik dan melompat ke arah gedung tinggi di tengah kota Montenegro. Melihat ke bawah dari atas, Sirius yang bersayap padat menjerit dan melonjak menuju gedung tinggi. Dilihat dari tanah, pemandangan itu lebih megah, dan semua Sirius bersayap 2 berputar menuju gedung tinggi, seperti badai hitam. Tidak bagus. Melihat adegan ini, wajah Kaisar Perang tidak bisa membantu tetapi berubah, berteriak pergi untuk menyelamatkan Wolf Shooter, mereka tidak punya penjaga. Di hadapan perintah perang Kaisar Wutu, semua orang tertawa getir. Sekarang, di mana masih ada unit ponsel yang bisa dihubungi? 10.000 langkah ke belakang untuk mengatakan bahwa bahkan jika ada unit ponsel yang dicadangkan, di lingkungan medan perang saat ini, mustahil untuk melintasi medan perang, dan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Dan, bagaimana jika itu bergegas? Untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin Wolf Shooting Army bertahan? Untuk sesaat, mata semua orang menjadi putus asa. Hanya Chu Xingyun tidak putus asa, dengan cepat menghitung semuanya, dan segera. Chu Xingyun tertawa. Ketika semua orang putus asa dan sedih, senyum Chu Xingyun tampak sangat menyilaukan. Untuk sementara waktu, mata semua orang jatuh ke wajahnya. Di bawah mata semua orang, Chu Xingyun berkata dengan penuh keyakinan, semua orang membuka mata lebar-lebar dan melihat dengan hati-hati. Menembak tentara serigala akan membuat Anda tak terlupakan sepanjang hidup Anda. Membalik surat itu dengan curiga, dia mengalihkan pandangannya ke arah gedung tinggi dan melihatnya dari sudut pandang tembok kota. Gedung tinggi itu tidak bisa dilihat sama sekali. Sayap-sayap tumpuk dari Sirius sepenuhnya menutupi bangunan tinggi. How? Melihat lingkaran yang melingkari Sirius bersayap 2 menyusut dan menyusut, saat berikutnya. Dalam suara tajam memecahkan langit, tak terhitung tenda emas menembus lingkaran yang melingkari Sirius bersayap 2 dan muncul di hadapan semua orang. Sama seperti matahari pada waktu fajar, tertutup oleh awan dan kabut, meskipun belum terlihat oleh manusia, puluhan ribu sinar cahaya telah menembus awan dan memasuki mata manusia. 1 atau 2 pertama, lalu selusin puluhan, ratusan, puluhan ribu. Saat cahaya keemasan semakin padat, Sirius 2 sayap di langit, seperti pangsit, jatuh dari langit. Semakin banyak Sirius yang bersayap 2 jatuh dari langit, akhirnya. Bangunan-bangunan tinggi yang terkepung muncul kembali di depan orang-orang, pada saat yang sama, ribuan tenda emas bersinar ke seluruh dunia.
Melihat sekeliling. Di atas gedung tinggi, para prajurit yang menembak pasukan serigala dengan cepat menembak satu panah demi satu. Panah itu melesat seperti cahaya keemasan, secara instan membentang sejauh ribuan kilometer dan menembus 2 atau 3 Sirius bersayap ganda secara berturut-turut, kemudian tersebar ke puing-puing langit dan hanyut terbawa angin. Kecepatan penembakan dari tentara penembakan serigala terlalu cepat dari mengambil panah, membungkuk dan melengkung, dan kemudian ketembakan penuh itu selesai dalam sekejap. Ledakan panah emas yang tajam melesat seperti manik-manik, dimanapun berlalu, Sirius bersayap 2 itu tak terkalahkan. Meskipun Sirius 2 sayap melanjutkan untuk berhasil itu bukan takut akan kematian, tetapi di bawah penetrasi angin dan panah emas yang tajam, jumlahnya tidak berguna. Dalam suara mendesing, Wolf Shooter Army memuntahkan langit hujan panah dengan kecepatan 2 panah per detik. Dalam jangkauan, semua Sirius bersayap 2 terbunuh tanpa kecuali. Meskipun Sirius 2 sayap bisa terbang, tetapi wilayahnya sama dengan prajurit Sirius, hanya wilayah Yin dan Yang. The Wolf Shooting Army adalah semua penguasa nirvana. Penindasan ranah, penindasan peralatan, penindasan rentang. Dalam perbandingan serba, Sirius 2 sayap benar-benar lemah di depan Wolf Shooting Army. Tidak ada pilihan selain dibantai. Ketika Sirius 2 sayap akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan Chang Hao mundur, semuanya sudah terlambat. Hanya dalam waktu 10 menit, pasukan penembakan Wolf menembakkan lebih dari 10 juta panah tajam dan menewaskan lebih dari 200.000 Sirius bersayap 2. Setelah hanya satu pertempuran, kekuatan hidup dari Sirius bersayap 2 habis. Dalam pertempuran ini, pasukan klan iblis sudah tidak berkelanjutan. Tanpa penindasan dan keterlibatan angkatan udara, bahkan jika ada lebih banyak prajurit Sirius, mereka tidak dapat mengatasi dinding manusia. Melihat sisa-sisa angkatan udara iblis melarikan diri karena malu, semua orang sedikit bingung. Sesaat sebelumnya, medan perang masih dalam keadaan paling intens, betapa tiba-tiba, semuanya berakhir. Seperti yang diharapkan semua orang, pagi hari berikutnya, pasukan iblis perlahan mundur, dan pertempuran berakhir. Tanpa penindasan dan keterlibatan angkatan udara, tuduhan prajurit Sirius itu tidak lain adalah kematian. Jenderal Setan bukanlah orang bodoh, dan tidak mungkin untuk melakukan hal seperti itu. Berikutnya adalah pekerjaan rehabilitasi pasca perang, tetapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Sekali lagi, semua pasukan penembak serigala dipanggil. 36 pengrajin langit ditemukan. Yang harus dilakukan Chu Xingyun adalah meringkas pengalamannya dan mengumpulkan data untuk mempersiapkan peningkatan selanjutnya. Chu Xingyun sendiri tidak menganggur, dan menurut pertempuran dunia, dia punya banyak ide. Meskipun untuk saat ini, ia tidak memiliki cara untuk merealisasikan ide-ide ini, tetapi itu tidak mencegahnya untuk menuliskan ide-ide ini dan menunggu pemahaman yang lebih dalam tentang cara rune untuk menyelesaikannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap. Seminggu berlalu. Seminggu kemudian, di bawah naungan rencana perang, pertemuan perayaan seluruh pasukan diadakan. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang proses konferensi. Semua sama saja. Terus terang, ini untuk meringkas pertempuran ini, dan penghargaan telah dihukum. Dalam kata-kata gambar perang, jika Anda melakukannya dengan baik, saya pasti akan membalas Anda. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, saya tidak akan pernah sopan. Mata saya dapat terus menatap Anda. Di pesta perayaan, sebagai pahlawan terbesar dalam pertempuran ini, tentara serigala tembak secara alami menerima hadiah terbesar. Pertama-tama, sebagai panglima tertinggi, komandan yang melatih dan membangun divisi tak terkalahkan ini di satu tangan, Chu Xingyun memperoleh 100.000 kredit militer, dan pangkatnya secara resmi dipromosikan menjadi jenderal besar. Kedua, semua perwira dan prajurit Wolf Shooting Army telah menerima hadiah yang sesuai, dan pangkat mereka telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Pangkat militer tidak hanya sesuai dengan posisi militer, tetapi yang paling penting, pangkat militer sesuai dengan gaji. Tentara memiliki gaji, pangkat yang berbeda sesuai dengan gaji yang berbeda. Mengambil Chu Xingyun sebagai contoh, setelah dipromosikan menjadi jenderal besar, ia dapat menerima gaji 100.000 lingshi sebulan. Selain itu, karena catatan tentara penembakan serigala terlalu besar, tentara penembakan serigala telah diubah dari tentara sementara menjadi tentara permanen. Chu Xingyun adalah jenderal utama mereka. Untuk hadiah ini, semua penembak serigala sangat gembira.
Legion sementara umumnya dibentuk sementara sesuai dengan kebutuhan situasi pertempuran. Setelah pertempuran selesai, mereka akan dibubarkan di tempat dan semua tentara akan kembali dari tempat mereka datang. Namun, catatan tentara penembakan serigala terlalu dilebih-lebihkan, dengan 10.000 hingga 300.000, 200.000 winged Sirius dibantai dalam 10 menit. Ini jelas merupakan catatan epik yang dapat dicatat dalam catatan sejarah. Dengan catatan seperti itu, siapapun yang mau membubarkan diri, yang berani membuat pesanan ini, harus dimarahi sampai mati. Dalam sejarah umat manusia, tidak pernah ada catatan gila seperti ini. Bukannya tidak ada yang bisa mengalahkan 300.000 dengan 10.000 tentara, tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan pembantaian yang begitu mengerikan dalam waktu sesingkat itu. Alasan mengapa catatan itu begitu cemerlang sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah bahwa kekuatan tentara penembak serigala semuanya telah mencapai nirvana. Anda tahu. Nirvana sudah cukup untuk menjadi kapten, bagaimana bisa bersedia menjadi seorang prajurit? Pasukan yang seluruhnya terdiri dari Tuan Nirvana tidak ada, bahkan klan iblis dan klan iblis tidak dapat membentuk pasukan yang berlebihan. Dalam jagat raya, tubuh utama tentara adalah para prajurit dari alam yin dan yang. Tuan-tuan Nirvana semuanya adalah pejabat besar atau kecil, dan Kaisar Wu adalah jenderal utama. Serigala menembak tentara berbeda. Di bawah operasi Chu Xingyun, semua orang sama, semua adalah alam Nirvana, yang terlalu dilebih-lebihkan. 10.000 pembantaian 300.000, ini terdengar sangat berlebihan. Tapi 10.000 kaisar, pembantaian 300.000 kaisar masih dilebih-lebihkan. Jelas itu bukan berlebihan, ini adalah penindasan dari kerajaan. Jika cahaya hanya ditekan oleh dunia, maka bahkan jika itu, yang lebih penting, peralatan masih hancur. Sirius II sayap hanya mengenakan baju besi lembut dari kulit domba. Apa bedanya telanjang? Dan sebagai makhluk terbang, pertahanannya lemah, tak perlu dikatakan, tulang tipis tidak berbeda dari burung. Dengan pertahanan Sirius II sayap yang begitu lemah, dengan tangan kosong, ia menghadapi pasukan penembak serigala yang mengenakan serigala menembak dan bersenjatakan gigi. Bagaimana cara melawannya? Akhirnya, dan yang paling penting, karena klan iblis tidak mengerti pasukan penembak serigala, dan sama sekali tidak terbiasa dengan ledakan panah emas. Mereka tidak memahami jangkauan, kecepatan, daya tembus dari peledakan panah emas tajam, tetapi mereka hanya memperlakukan penembak serigala sebagai penembak manusia biasa. Bagaimana mungkin itu tidak merugikan? Yang paling salah adalah bahwa Jenderal Sirius Bersayap II telah mengeluarkan perintah untuk membunuh Wolf Shooter dengan segala cara. 300.000 Sirius Bersayap ganda membanjir seperti ombak, dan terus berhasil, menghasilkan rekor yang dilebih-lebihkan. Meskipun pemimpin Sirius Bersayap II menemukan yang salah pada waktunya dan mengeluarkan perintah untuk mundur, masalahnya adalah bahwa jangkauan panah tajam yang meledak itu terlalu jauh. Begitu berada dalam jangkauan, bahkan tidak ingin berlari sama sekali. Sepertiga dari Sirius Bersayap II ditembak dari belakang ketika dia berbalik dan melarikan diri. Mulai sekarang, setelah klan iblis memahami ledakan Golden Arrow, tidak mungkin untuk mengeluarkan perintah bodoh seperti itu, jadi. Catatan seperti itu juga ditakdirkan untuk tidak memiliki dahulu, tidak ada yang datang setelah. Sejak sejarah, manusia tidak pernah memiliki kemenangan yang sengit atas ras iblis. Dapat dikatakan bahwa dengan pertempuran seperti itu, Wolf Shooter Army akan menjadi terkenal untuk waktu yang lama. Selama manusia ada selama sehari, tentara ini akan ada selama sehari, dan tidak ada yang berani menariknya. Namun, apa yang membuat Chu Xingyun merasa tidak berdaya adalah bahwa pasukan ini mungkin sulit untuk memasuki medan perang lagi. Memiliki catatan gemilang tidak hanya kemuliaan tentara ini, tetapi juga beban tentara ini. Semua orang tidak ingin pasukan ini gagal, jadi pada hari ketiga setelah perayaan, perintah militer dikeluarkan. Tembak tentara serigala, tembak judul Sirius. Chu Xingyun, Panglima Militer langsung di bawah markas. Misi dari tentara penembakan serigala adalah untuk mengajarkan seluruh pasukan bagaimana menggunakan angin ledakan dan panah tajam. Setelah menerima pesanan dari Departemen Militer, Chu Xingyun bergegas ke Departemen Militer untuk pertama kalinya, menuntut agar pesannya dirahasiakan. Sui Liuxiang ada di sana, panasnya mengering, berusaha keras untuk melebihi dirinya sendiri, Chu Xingyun tidak akan menjadi pusat perhatian saat ini. Ini benar-benar akan diumumkan.
Dengan catatan penembakan tentara serigala di hadapan orang dahulu dan tanpa kedatangan jenderalnya, Sirius takut bahwa ia akan segera menjadi pahlawan dan pahlawan yang tak tertandingi. Jika Departemen Militer berniat untuk menyebarkan, dan Chu Xingyun juga cukup bekerja sama, dia bahkan bisa menjadi pahlawan nasional yang terkenal. Namun, Chu Xingyun tentu saja menolak untuk melakukannya, dan semua ini tidak ada artinya baginya. Chu Xingyun tidak peduli apa yang dunia pikirkan tentang dia. Satu-satunya harapannya adalah bahwa Sui Liuxiang dapat melepaskan ikatannya sesegera mungkin dan kembali ke sisinya. Selain itu, dia tidak punya apa-apa untuk diminta. Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Departemen Militer tidak menolak dan langsung setuju. Anda harus tahu bahwa di dalam ras manusia, ada mata-mata klan iblis, dan bahkan sampah manusia yang dibeli oleh klan iblis. Setelah semua berita Chu Xingyun terungkap, mata-mata dan mata-mata klan iblis pasti akan bertindak dan membunuh Chu Xingyun, yang jelas bukan yang diharapkan oleh Departemen Militer. Dengan cara ini, Chu Xingyun menyerahkan kemuliaan dan manfaat di ujung jarinya untuk aroma air. Namun, pengabaian semacam ini hanya bersifat sementara. Pendekatan Chu Xingyun telah mengilhami keingintahuan dunia. Semakin lama diseduh, semua orang akan semakin penasaran. Ketika Chu Xingyun akhirnya berdiri suatu hari, semuanya akan meledak secara eksponensial. Orang-orang yang memiliki jasa dan kemanusiaan, tidak peduli berapa lama berlalu, manusia tidak akan pernah melupakan. Setan percaya pada dewa-dewa mereka, dan manusia percaya pada pahlawan nasional. Oke kakak, terima kasih, salam dari Arini.